Pagi hari ini tema kebenaran firman Tuhan yaitu mencapai kesempurnaan iman. Mencapai kesempurnaan iman atau kekristenan yang sejati. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan ketika dia datang ke dalam dunia, Tuhan berkata, adakah aku menjumpai iman di bumi? Jadi Tuhan mencari orang-orang yang memiliki iman. Banyak anak Tuhan tidak tahu dan tidak mengetahui ada standar yang Alkitab sudah berikan kepada kita untuk memberikan patokan level iman yang harus kita capai. Maksudnya begini Bapak Saudara, iman itu harus bertumbuh. Iman itu tidak bisa hanya stagnan di tempat. Jadi Alkitab sudah memberikan suatu standar sebagai patokan kita untuk mencapai iman yang sempurna. Puji Tuhan. Ada haleluya? Haleluya. Kadang Bapak Ibu Saudara, orang-orang itu merasa imannya sudah sempurna kalau yang pertama, dia sudah ke gereja tiap minggu. Oke. Kita bisa akui kalau kita sudah sering pergi ke gereja, mungkin kita merasa iman kita oke, sudah sempurna. Yang kedua, sudah tahu memberi korban atau memberi sumbangan, sudah sering memberikan sumbangan, kita pasti sudah merasa oke, aman, saya aman, iman saya aman. Yang ketiga, sudah mengembalikan milik Tuhan, kita pasti sudah merasa aman. Dan yang keempat, sudah melakukan sebagian firman Tuhan, pasti kita sudah merasa hidup kita aman. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, amin. Benar. Memang kita aman Bapak Ibu Saudara. Tetapi iman itu harus bertumbuh. Tidak cukup kita hanya masuk ke gereja tiap minggu. Tidak cukup kita hanya memberi korban. Tidak cukup kita sudah setia mengembalikan milik Tuhan. Tidak cukup kita melakukan memilih-milih firman Tuhan yang mau kita lakukan. Tetapi kita harus memperhatikan kehidupan rohani kita. Tidak cukup iman kita stagnan di tempat, diam di tempat, atau hidup kita biasa-biasa saja seperti ini. Ciri orang yang tidak bertumbuh imannya, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah ciri orang yang imannya tidak bertumbuh. Mungkin sudah seperti yang saya lakukan tadi, yang saya katakan tadi, merasa aman. Dia sudah merasa aman, sudah setia mengembalikan milik Tuhan, sudah melakukan semuanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi imannya tidak bertumbuh, dan ini adalah ciri orang yang imannya tidak bertumbuh. Yang pertama, orang itu mudah apa Bapak Ibu Saudara? Tersinggung. Oke. Yang pertama, mudah tersinggung. Siapa di sini yang tersinggung? Oke, tidak ada. Jadi kalau mudah tersinggung, imannya belum bertumbuh. Yang kedua, suka dihormati, suka mencari hormat. Yang ketiga, suka marah-marah terus, pemarah, pembenci. Yang ketiga, yang kelima, sombong. Ini adalah ciri orang yang imannya tidak bertumbuh, Bapak Saudara. Jadi kita harus memperhatikan hidup kita. Apakah kita termasuk dalam ciri orang yang imannya tidak bertumbuh, atau kita memiliki ciri yang imannya bertumbuh? Ciri yang imannya bertumbuh tentunya sebaliknya dari ini. Ini adalah hal-hal praktikal atau hal-hal yang kita lakukan setiap hari. Hal-hal yang kita lakukan setiap hari yang nyata dalam kehidupan kita, yang menunjukkan iman kita seperti apa. Dalam Ibrani 5 ayat yang ke-12 sampai ke-13, lalu saya akan baca Bapak Ibu Saudara. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tetapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak-anak kecil. Jadi saya mau simpulkan, orang yang imannya tidak bertumbuh adalah orang yang atau orang Kristen yang kerdil, kekanak-kanakan, tidak bisa ditemplak, tidak bisa dimarah. Anak kecil kan kalau ditegur, jangan begitu, langsung marah, cuma nangis, pergi sama DP mama, melapor. Itu orang yang Kristen kekanak-kanakan atau Kristen kerdil, imannya belum bertumbuh, tidak menjadi orang Kristen yang dewasa.
kekristenan sejati, Bapak Ibu Saudara, itu adalah perlombaan iman. Kekristenan sejati itu adalah perlombaan iman, menjadi sama seperti Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Menjadi sama seperti Yesus. Dalam Roma 8 ayat 29 di sana dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan Yesus, atau serupa dengan gambar anaknya. Kita, Bapak Ibu Saudara, ditentukan dari awal untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kita harus menjadi serupa. Oke, menjadi sama seperti Yesus berarti kita menjadi serupa dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, kalau kita buka dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, di sana sampai 27 di sana dikatakan, lalu Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. Tetapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-26, boleh kita lihat, saya tidak tampilkan di LCD karena terlalu banyak ayatnya nanti. Ayat 26 di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, baiklah kita menjadikan manusia, yang pertama menurut gambar dan kedua menurut rupa, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ayat yang kedua 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Allah tidak menciptakan rupa. Allah hanya menciptakan gambar, modelnya manusia seperti Tuhan. Tapi rupanya Allah tidak ciptakan. Makanya dalam Roma 8 di situ dikatakan, dari semula kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jadi serupa ini harus kita perjuangkan. Dalam Roma 12 ayat yang kedua di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya kita harus berubah menjadi Roma 8 tadi katakan serupa dengan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Serupa dengan Yesus. Itu adalah perjuangan iman yang harus kita lakukan. Serupa dengan Yesus itu merupakan perjuangan iman. Karena serupa dengan Yesus itu tidak mudah. Nanti kita akan lihat harus seperti apa sehingga kita menjadi serupa dengan Yesus. Dalam 1 Yohanes 2:16 di sana dikatakan, segala keangkuhan, keinginan mata dan lain sebagainya itu adalah keinginan-keinginan dunia, itu adalah rupa-rupa dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi serupa dengan Allah. Allah adalah kasih. God is love. Allah adalah kasih. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16, di sini dikatakan, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Allah, berarti kita harus memiliki kasih Allah dalam hidup kita. Amin. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Tuhan, kita harus memiliki kasih Allah dalam hidup saya dan saudara. Implementasi kasih itu dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. Seperti yang saya jelaskan pada awal, kesimpulannya, kasih itu tidak pemarah, tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Itu adalah implementasi kasih. Standarnya ialah memiliki kasih. Kasih adalah puncak dari kekristenan. Firman Tuhan katakan di ayat yang lain, tetapi kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Jadi orang Kristen harus punya standar, yaitu memiliki kasih. Kasih itu adalah level iman tertinggi atau level tertinggi dari kekristenan. Level tertinggi orang Kristen itu harus memiliki, sama-sama katakan, kasih. Kasih Bapak Ibu Saudara. Tapi kasih yang seperti apa? Kita cuma tahu implementasi kasih. Kasih itu sabar, kasih itu tidak pemarah, dan lain sebagainya. Yang saya mau berikan pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara,
kasih Allah dalam hidup saya dan saudara. Ada standar yang harus kita capai untuk mencapai kasih itu. Tidak semerta-merta kita langsung berkata, saya punya kasih Allah. Tidak, Bapak Saudara. Kita lihat. Ada 7 level pertumbuhan iman sampai pada memiliki kasih Allah dalam hidup. Nah, Bapak Saudara, ada 7 level pertumbuhan iman. Kita lihat pada saat pagi hari ini, level iman kita sudah sampai di mana? Sampai puncaknya itu adalah kasih. Jadi ada 7 tangga, 7 step yang harus kita miliki sampai kita bisa berkata, saya punya kasih Allah. Dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5, kita baca bersama Bapak Saudara. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada yang pertama apa Bapak Saudara? Iman. Oke, perhatikan iman. Yang pertama adalah iman. Seperti yang saya katakan tadi, kekristenan itu adalah perlombaan iman menuju menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kita tidak bisa hanya punya iman doang, Bapak Ibu Saudara. Kita hanya punya iman, berarti iman kita tidak bertumbuh. Yang kedua, yang pertama, iman. Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar. Iman adalah basic dasar orang Kristen. Kalau orang Kristen imannya goyah, berarti imannya sudah jelas dipastikan tidak bertumbuh. Karena ini adalah basic kita atau dasar fondasi kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Kita percaya itu dulu Bapak Saudara. Yesus adalah Tuhan, juru selamat kita. Sebab dalam Ibrani 1 ayat 11 ayat yang ke-6, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Oke, yang pertama, basic pertama yang kita harus miliki dalam kehidupan kekristenan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, basic pertama, basic dasar yang harus kita miliki dalam kehidupan kekristenan yaitu iman. Sama-sama katakan iman. Oke, iman. Haleluya. Saya Bapak Ibu Saudara ada masalah dalam suara. Jadi kalau sudah bicara terlalu keras atau terlalu kuat, batuk-batuk, jadi sering minum, begitu maksudnya. Oke, iman. Itu level yang pertama. Yang kedua, kita baca dalam 2 Petrus tadi, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, yaitu apa? Kebajikan. Yang kedua harus ada, setelah kita punya iman, kita harus punya kebajikan. Kebajikan ini apa? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebajikan itu diartikan sebagai perbuatan baik. Jadi tidak benar kalau dikatakan dengan perbuatan baik kita akan diselamatkan. Itu salah Bapak Saudara. Karena perbuatan baik itu adalah bukti bahwa iman kita bertumbuh. Perbuatan baik. 1 Timotius 6 ayat 18, Galatia 6 ayat 6 sampai 10 di sana dikatakan, tetapi pikirkanlah semuanya itu, segala yang disebut kebajikan, pikirkan semuanya. Kebajikan Bapak Saudara. Seberapa banyak perbuatan baik kita kepada Tuhan, kepada orang lain, kepada sesama kita, itu menunjukkan bahwa iman kita bertumbuh. Kita harus sering-sering melakukan perbuatan baik, segala bentuk kebaikan. Firman Tuhan di ayat yang lain, jikalau kamu tahu bahwa itu baik tapi kamu tidak melakukannya, maka kamu berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebajikan itu harus ada. Level kedua dalam pertumbuhan iman kita harus ada yang namanya kebajikan atau perbuatan baik. Yang ketiga, dan kepada kebajikan dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5, pengetahuan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dalam iman kita Bapak Ibu Saudara, kekristenan kita hanya percaya saja, lalu kita tidak pernah serius untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, atau kita tidak pernah membaca firman Tuhan di rumah 1 minggu 1 kali di gereja, itu pun pas sementara firman Tuhan cuma telinga yang dengar, HP di depan, buka story, buka status, buka WA, buka Facebook. Bagaimana iman kita akan bertumbuh kalau kita tidak punya pengetahuan? Pengetahuan akan firman.
Jadi Bapak Ibu Saudara, pengetahuan ini sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Karena dalam ayat yang lain, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena mereka sendiri yang menolak pengetahuan akan Tuhan. Umat Tuhan datang ke gereja, beribadah, memuji, menyembah, ketika firman dibentangkan Bapak Ibu Saudara, fokusnya tidak di depan, fokusnya di luar. Pengetahuan apa yang akan diterima Bapak Ibu Saudara kalau tidak serius mendengarkan firman Tuhan? Saya Bapak Ibu Saudara, saya waktu sekolah Alkitab tingkat 2 di Batu 2017, yang khotbah masih baru banyak yang baru belajar. Saya juga baru belajar, tetapi saya mau berkata dalam diri saya, siapapun yang berkhotbah, mau dia tak putar-putar, mau dia bagus, mau dia jelek, khotbahnya tidak bagus, naik pohon mangga turun pohon tomat, saya mau ambil rema dari setiap firman. Ambil remanya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita datang ke gereja, kita pulang tidak dapat rema dari firman, rugi. Mending tidak usah gereja. Kenapa? Karena sama saja ke gereja dengan di rumah tidak mendengarkan firman. Datang ke gereja pikirannya di luar. Rugi Bapak Ibu Saudara. Jadi pengetahuan akan firman ini sangat penting. Kenapa? Karena lewat pengetahuan akan firman, kita mengerti apa itu berkat, apa itu kutuk, apa yang harus kita lakukan sehingga menghasilkan berkat. Firman Tuhan dalam Mazmur 19 ayat yang ke-105 di sana dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yosua 1 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang sudah kamu terima, supaya perjalananmu berhasil dan engkau selalu dibuat beruntung. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus punya firman supaya apa yang kita lakukan selalu berhasil. Dan kita mendapatkan keberuntungan daripada Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, pentingnya pengetahuan Bapak Ibu Saudara. Jadi seberapa kita diberkati tergantung pengetahuan kita akan firman. Kita mengklaim janji Tuhan, kita mengklaim apa yang Tuhan sudah firmankan Bapak Ibu Saudara. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti tidak pernah tidak terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kalau tidak terjadi berarti ada yang salah, bukan dari firman tapi dari diri kita. Tapi kalau masih belum mendapatkan sesuatu daripada Tuhan yang kita rindukan, berarti Tuhan sedang memproses hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Setelah kita mendapatkan pengetahuan dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan yaitu penguasaan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mungkin sudah banyak mengerti firman Tuhan, tapi seringkali kita masih berkutat di penguasaan diri. Kita masih seringkali seperti yang saya katakan tadi, kita masih suka membenci, kita masih suka marah tidak bisa menahan diri kita. Kita tidak bisa Bapak Ibu Saudara, menguasai diri kita. Kalau dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai 9, di situ ada dianjurkan, ada yang harus dimatikan dan ada yang harus dibuang. Ini menyangkut tentang manusia lama. Penguasaan diri kita berarti kita menanggalkan manusia lama kita. Menanggalkan manusia lama sehingga menjadi manusia yang baru. Ada penguasaan diri. Kalau kita buka dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-5, ini yang pertama kita matikan dalam level penguasaan diri yang harus kita matikan. Yang pertama, karena itu Kolose 3 ayat yang ke-5, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang bersifat duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu Saudara, di level penguasaan diri harus ada yang kita matikan. Beberapa tadi yang sudah saya bacakan itu harus kita matikan, dan yang harus kita buang ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu yang pertama marah, geram, kejahatan, fitnah,
kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Itu jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Jadi harus ada penguasaan diri. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Kalau marah mungkin Bapak Ibu Saudara menegur orang boleh, tapi kalau tidak boleh tas ontong sedikit Bapak Ibu Saudara, selain itu Bapak Ibu Saudara, seorang marah-marah terus, tidak ada penguasaan diri. Di sini juga dikatakan buanglah itu segala fitnah, kata-kata kotor. Seringkali kita tak senggol sedikit langsung tak cuma itu kandang binatang, kebun binatang. Dia punya latar, yang keluar itu kata-kata kotor. Itu harus kita tanggalkan Bapak Ibu Saudara. Itu harus kita buang agar kita bisa masuk dalam step selanjutnya. Setelah pengetahuan penguasaan diri, ada caranya dengan cara mematikan semuanya itu yang dalam pasal 3 ayat yang kelima itu dengan cara berpuasa. Dan yang kedua dengan cara berkomitmen. Dan yang kelima dalam 2 Petrus tadi, kepada penguasaan diri ketekunan, Bapak Saudara. Ketekunan. Kalau kita sudah bisa lewat level penguasaan diri, kita harus masuk ke level selanjutnya, yaitu ketekunan. Ketekunan Bapak Saudara. Ketekunan di sini berarti kesungguhan untuk mencari Tuhan. Kesungguhan untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau dalam Daniel 6 ayat 11, Daniel 3 kali sehari dia naik ke atas bumbungan untuk berdoa. Daud 7 kali sehari memuji-muji Tuhan. Kita apa yang kita tekuni hari-hari ini Bapak Saudara? Apa yang kita tekuni di dalam Tuhan? Kita tekun beribadah kepada Tuhan. Ketika kita beribadah Bapak Ibu Saudara, kita tekun mencari Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita fokus dengan Tuhan. Kita harus fokus mencari kehendak Tuhan. Kita fokus mencari apa maunya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kita harus tekun Bapak Saudara. Karena ketika kita sudah tekun melakukan semuanya itu kebajikan, semua perbuatan baik kita tekun. Kita mengetahui firman, tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi kita lakukan dengan tekun. Kita tekun menguasai diri kita. Ketika ada orang membuat kita marah, kita berusaha menahan tidak hanya 1-2 kali, tapi harus tekun melakukannya. Setelah kita mempunyai ketekunan Bapak Saudara, yang harus kita miliki dalam hidup kita yaitu kesalehan. Kesalehan. Kesalehan Bapak Saudara. Kesalehan berarti dalam kehidupan kita harus mempunyai kehidupan rohani yang benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Tidak hanya pendeta Bapak Saudara, tidak hanya gembala, tidak hanya hamba Tuhan. Kita semua adalah, firman Tuhan katakan, kita semua adalah hamba kebenaran. Jadi hamba kebenaran harus memiliki hidup yang takluk kepada Tuhan. Tidak hanya hamba Tuhan Bapak Saudara, tetapi kita harus mampu berkata, ini aku Tuhan hambamu, jadilah padaku menurut apa yang kau mau, bukan menurut apa yang saya mau. Kesalehan artinya kita tunduk kepada otoritas tertinggi dalam hidup kita. Siapa? Bukan diri kita, Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan. Kita harus mampu berkata dalam Lukas 1 ayat yang ke-38, kita buka. Kita harus mampu berkata dalam Lukas 1 ayat yang ke-38 seperti ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan atau hamba kebenaran. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Menunjukkan kita saleh, menunjukkan kita saleh kepada Tuhan, menunjukkan kesalehan iman kita Bapak Saudara. Kita bisa berkata, jadilah padaku bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Tuhan. Karena kenapa Bapak Saudara? Karena kita adalah hamba kebenaran. Apa itu hamba kebenaran? Hamba kebenaran itu
adalah orang yang sudah dibenarkan dari dosa. Karena dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-23 di sana dikatakan, tetapi kamu sudah lunas dibayar, dosamu sudah diampuni, tetapi kamu bukan lagi milik kamu sendiri, karena kamu telah lunas dibayar. Dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi ketika kita sudah dibayar dengan darah anak domba Allah, kita sudah percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat, kita adalah hamba kebenaran. Hamba kebenaran harus takluk kepada Tuhan, sang kebenaran itu. Jadi dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, bukan milik kita lagi. Kalau sudah sampai di level kesalehan, kita bisa berkata, biar kehendakmu yang jadi dalam hidup saya. Bukan hanya pendeta, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya gembala yang harus berkata begitu, jemaat juga harus berkata begitu. Bukan hidup kita lagi, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita, firman Tuhan katakan, bukan milik kita lagi. Jadi kita harus tahu apa maunya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Harus tahu apa menjadi maunya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Itu membuktikan bahwa Anda saleh, bahwa Anda hidup dalam kebenaran. Anda adalah hamba kebenaran. Anda adalah hamba yang setia. Terkadang Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang masih menganggap bahwa kan itu cuma pendeta. Tidak, jemaat juga dituntut untuk memiliki kesalehan atau menjadi orang yang berkata, ini aku Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak. Bukan cuma pendeta sekali lagi Bapak Saudara, tetapi jemaat harus bisa berkata, ini aku Tuhan, jadi kepadaku menurut apa yang kau mau. Kalau kita belum masuk di level itu, kita belum memiliki level tertinggi kasih. Karena setelah ini yang terakhir, yang ketujuh, itu kasih. Kasih kenapa ditaruh di atas? Karena kasih itu adalah standar tertinggi. Kasih itu adalah Allah sendiri. Kalau kita mau menjadi seperti Allah, sama seperti Yesus, kita harus punya kasih. Tetapi di dalam kasih ada yang namanya kesalehan. Di dalam kasih ada namanya penguasaan diri. Di dalam kasih ada namanya pengetahuan. Di dalam kasih ada namanya kebajikan. Harus kita miliki. Kalau kita belum memiliki itu, kita belum memiliki kasih Allah dalam hidup kita. Kita belum menjadi serupa dengan Allah. Level tertinggi kekristenan yaitu memiliki kasih. Perubahan karakter kita, memiliki kasih. Ketika kita sudah bisa melewati step 1, 2, 3, 4, 5, 6, secara otomatis kasih Allah itu ada dalam hidup saya dan saudara. Tak perlu kita usahakan supaya kita berkata, oh saya punya kasih, saya punya kasih. Tetapi kalau kita punya 6, yang tadi 6 level itu Bapak Ibu Saudara, secara otomatis kasih Allah ada atas hidup saya dan saudara. Dalam Yudas 1 ayat yang ke-21 di sana dikatakan, hendaklah kita memelihara kasih itu. Kita memelihara kasih Allah. Dan ketika kita punya kasih Allah, Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang menjadi dorongan dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita punya kasih Allah, ada sesuatu yang menjadi dorongan. Dorongan itu adalah kasih. Dan kasih itu akan mendorong kita untuk melakukan dalam Yudas 1 ayat yang ke-23 sampai 22 sampai 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ini adalah wujud kasih yang sesungguhnya yang harus kita punya dalam hidup saya dan saudara. Kita harus mempunyai kasih, dan kasih itu akan mendorong kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau ini kita baca Bapak Ibu Saudara, dan bencilah pakaian mereka yang dicemari oleh keinginan-keinginan dosa, tetapi kita harus merampas mereka dari api. Ini berarti kita harus mempunyai belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang sedang terhilang. Itu berarti kita punya kasih Allah dalam hidup saya dan saudara.
Kasih itu membuat kita mempunyai dorongan untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah kasih. Kasih. Ketika kita mengenal Tuhan, kita punya kasih Tuhan. Dan kasih itu yang akan membuat kita sadar bahwa orang lain juga perlu memiliki kasih Allah. Orang lain juga perlu diselamatkan. Orang lain juga perlu dirampas dari api, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya kasih, itu akan menjadi dorongan yang kuat dalam diri saya dan saudara. Iman percaya kita harus bertumbuh sampai di level ini. Kita mengasihi. Kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mungkin jarang merenungkan kehidupan Bapak Ibu Saudara ya. Tapi coba kita sekali-sekali merenungkan kehidupan kita. Kita nanti mati diselamatkan, tetapi tetangga kita, keluarga kita yang tidak mengenal Tuhan, mereka di neraka, Bapak Ibu Saudara. Keluarga kita yang tidak mengenal Tuhan, mereka di neraka. Bayangkan saja, baru di tempat perapian di dapur saja kita sudah kepanasan. Bagaimana kasihannya mereka yang masuk di neraka? Tidakkah saudara mengasihani mereka? Tidakkah saudara mengasihi mereka yang terhilang? Tidakkah saudara mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang? Atau saudara hanya mementingkan diri saudara, penting saya sudah selamat? Terlalu banyak orang yang meninggal di luar Tuhan. Mereka tempatnya di mana? Di neraka. Tuhan berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Terlalu banyak yang terhilang, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu menjadi berkat bagi orang lain. Dengan kita, Bapak Ibu Saudara, memberitakan Injil dengan jalan menjadi teladan bagi orang lain. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita sudah memberitakan Injil, kita menjadi garam, itu kita sudah memberitakan Injil. Kita mengasihi, Bapak Ibu Saudara, itu bukti kita mempunyai kasih Allah dalam hidup saya dan saudara. Coba Bapak Ibu Saudara sekali-sekali renungkan bagaimana saudara mati, saudara masuk surga, dan keluarga mungkin ada saudara, adik, kakak, atau siapa yang mati masuk neraka. Coba saudara renungkan betapa sedihnya hati saudara. Itulah yang Allah yang ada di dalam hati Tuhan. Ketika orang mati di luar Tuhan, hati Tuhan itu sedih. Saudara harus punya hati Tuhan. Saudara harus punya kasih Tuhan dalam hati saudara. Apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rasakan, itu harus saudara rasakan. Itu buktinya engkau menjadi serupa dengan Tuhan. Engkau memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, miliki kasih dalam hidup saya dan saudara. Allah itu kasih, tapi Dia Maha Kudus. Allah itu kasih, tapi Dia adil. Allah itu kasih, tapi tidak pandang bulu. Allah itu kasih, tapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Level tertinggi kasih akan membuat kita mempunyai prinsip yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan kompromi dengan dosa. Membuat kita mencapai standar yang Tuhan mau, yaitu menjadi sama seperti Yesus. Demikian kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, boleh tertanam dalam hati saya dan saudara, dan ini kita boleh menjadi berkat dalam hidup saya dan saudara. Biarlah kita memiliki kasih sama seperti Yesus, yaitu mengasihi jiwa-jiwa. Saya kembalikan kepada ini, Bang John.